bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat cengengku. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Mazmur 121 ayat 5a. Tuhanlah penjagamu. Mazmur 121 ayat 5a. Tuhanlah penjagamu. Mazmur 121 ayat 5a. Tuhanlah penjagamu. Dadah. Mazmur 121 ayat 5a. Tuhanlah penjagamu. Shalom anak-anak semuanya, selamat pagi. Hari ini bertemu lagi dengan Lose Elsa. Kita akan beribadah bersama-sama, memuji Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya Lose mau tanya, tadi pagi yang baru bangun tidur, yang sudah berdoa, angkat tangan. Coba Lose lihat. Oh, semuanya sudah berdoa? Sudah, luar biasa. Yang sudah mengucapkan selamat pagi buat papanya, mamanya, kakak atau adiknya siapa? Oh, semuanya juga sudah mengucapkan. Oke, sekarang Lose ajak anak-anak semua bangkit berdiri. Ayo kita mau menyatakan betapa baiknya Tuhan kita melalui pujian yang akan kita nyanyikan. Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan, selalu rahmat-Mu bagiku.
bersama-sama. Anak-anak masih berdiri semuanya, belum boleh duduk. Lipat tangan, tutup mata, ikuti Lose berdoa ya. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya kami ada hingga saat ini semua karena berkat-Mu, anugerah-Mu, dan kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih juga Bapa untuk pengorbanan-Mu di kayu salib yang sudah menyelamatkan kami semuanya. Pagi hari ini kami bersama-sama mau memuji Engkau, mau beribadah kepadamu Tuhan. Tolong Tuhan siapkan kami semua agar kami mau sungguh-sungguh beribadah kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Haleluya, amin. Iya anak-anak, belum boleh duduk lagi. Kita masih mau nyanyi bersama-sama. Tadi kita sudah menyanyikan lagu bahwa Tuhan Yesus itu baik, Allah kita itu baik. Kalau Allah kita baik, itu Allah kita juga adalah Allah yang selalu ada bersama dengan kita. Mau dalam keadaan yang senang, dalam keadaan yang sedih, dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan yang penuh badai, banyak masalah, Tuhan selalu ada dan menopang hidup kita. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu Di Badai Topan Menerpa. Goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Hari ini Lose akan bercerita ya. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, anak-anak boleh duduk, kita angkat pujian sama-sama. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kau mau. Kalau
tadi maksud puji-pujian itu kalau mau tumbuhnya itu tumbuh imannya di dalam Tuhan Yesus ya. Jadinya penting sekali kita harus untuk berdoa dan baca kitab suci. Nah, anak-anak semuanya duduk yang rapi. Kita mau berdoa lagi sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, tolong Kau tumbuhkan rasa ingin dan rasa di hati kami untuk selalu rajin membaca kitab suci dan untuk terus rajin berdoa Tuhan. Tolong Tuhan persiapkan hati kami semuanya, anak-anakmu di rumah masing-masing, agar mereka siap untuk menerima setiap firman Tuhan yang akan mereka dengarkan. Berkatilah juga Losa yang akan membawakan ceritanya, agar cerita ini dapat menjadi berkat bagi setiap yang mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya anak-anak, masih ingat nggak minggu lalu Losa bercerita tentang apa? Ada yang masih ingat? Wah, semuanya pasti ingat. Ingat kan? Ingat, bagus. Minggu lalu Losa menceritakan tentang bangsa Israel yang ditolong Allah dengan diberikan minuman, ya, diberikan air minum yang keluar dari batu, dan tempat itu dikenal dengan nama Masa dan Meriba. Nah, ceritanya ini masih mengenai bangsa Israel yang melakukan perjalanan di padang gurun. Ternyata persoalan atau masalah yang dihadapi bangsa Israel itu bukan hanya soal masalah makanan dan minuman aja, tetapi juga ada masalah lain, yaitu bangsa Israel bertemu dengan bangsa lain. Wah, kira-kira apakah Tuhan akan menolong bangsa Israel? Tentu Tuhan akan tolong, tapi bagaimana ya ceritanya pertolongan Tuhan? Yuk kita sama-sama dengarkan ceritanya. Anak-anak, cerita kali ini diambil dari Keluaran 17 ayat 8 hingga 16. Di sini bercerita mengenai ketika bangsa Israel tiba di sebuah kota yang bernama Rafidim. Bangsa yang ada di kota itu, bangsa Amalek, tiba-tiba menyerang bangsa Israel. Dia mau melawan bangsa Israel. Nah, setelah itu, melihat itu semua, Musa meminta Yosia untuk memilih orang-orang dari Israel yang para prianya untuk dipilih sebagai orang yang akan nantinya melawan bangsa Amalek. Ketika itu semua sudah dipilih ya anak-anak, akhirnya Yosia bersama bangsa Israel yang sudah dipilih ini pergi untuk melawan bangsa Amalek. Tetapi Musa tidak ikut pergi berperang. Kira-kira Musa kemana ya? Ternyata Musa bersama Harun dan Hur bertiga, mereka pergi ke sebuah bukit. Nah, di bukit ini Musa mengangkat tongkatnya. Nah, anak-anak masih mengingat nggak tongkat yang digunakan Musa untuk membelah Laut Merah ketika dikejar oleh bangsa Mesir? Atau tongkat yang digunakan untuk memukul batu sehingga dari batu itu keluar air. Nah, tongkat inilah yang digunakan Musa untuk membantu bangsa Israel. Ini juga karena bantuan Allah ya. Jadi Musa mengangkat tongkatnya. Ketika tongkatnya diangkat, bangsa Israel menjadi kuat. Dia bisa mengalahkan bangsa Amalek. Tapi ternyata lama-lama karena memegang tongkat ini kan capek ya anak-anak ya, pegel berjam-jam. Perangnya itu nggak hanya 1 menit, nggak hanya 1 jam, tapi lama. Akhirnya Musa capek. Karena capek, tongkatnya jadi terjatuh, nggak bisa diangkat lagi. Nah, pada saat itu bangsa Israel menjadi kalah. Ketika tongkatnya diturunkan, bangsa Israel kalah dan bangsa Amalek yang menang. Melihat ini anak-anak, akhirnya Harun dan Hur dia menyiapkan batu untuk Musa duduk, dan kedua tangan Musa yang kiri dan kanan dibantu untuk ditopang. Jadi yang kiri dan kanannya ditopang oleh Harun dan Hur supaya Musa tetap kuat mengangkat tongkatnya. Nah, ketika tongkatnya Musa terus angkat,
dari hingga petang, disitulah bangsa Israel bisa menang. Begitu anak-anak ya, hingga akhirnya bangsa Amalek kalah. Yosua dan bangsa Israel bisa memenangkan peperangan tersebut. Saat itu Musa sangat bersukacita, bangsa Israel juga bersukacita, dan Allah juga meminta Musa untuk menuliskan kejadian yang sedang mereka alami itu dalam sebuah kitab. Nah, disuruh Musa untuk menuliskan cerita itu. Nah, tidak hanya itu aja anak-anak. Selain itu, Musa juga diminta oleh Allah untuk membangun sebuah mezbah. Nah, jadi di mezbah itu bangsa Israel melakukan penyembahan. Tidak hanya itu, mezbah ini juga disebut dengan nama panji-panji Allah. Begitu ceritanya anak-anak ya. Tuhanlah, mezbah itu disebut dengan nama Tuhanlah panji-panjiku. Jadi disitulah menunjukkan bagaimana Allah menolong bangsa Israel untuk melawan bangsa Amalek. Oke? Anak-anak, dari kisah itu kita bisa mempelajari banyak hal ya. Yang pertama, kita percaya bahwa dari cerita itu kita meyakini bahwa Allah selalu beserta kita semuanya, seperti Allah menyertai bangsa Israel dari dia ada di Mesir, keluar dari Mesir. Mereka yang tidak punya makanan dikasih makanan oleh Allah, mereka haus disediakan minum oleh Allah, dan ketika ada bangsa lain yang menyerang, Allah juga menyertai mereka. Di sini kita percaya juga bahwa Allah akan selalu menyertai kita. Mungkin kita nggak bisa lihat Allah, tapi Tuhan selalu ada bersama dengan kita anak-anak ya. Nah, yang kedua kita bisa pelajari, tadi di situ ada cerita bagaimana Allah meminta Musa untuk menceritakan atau untuk menulis kejadian yang terjadi itu di sebuah kitab. Itu semua saat ini kita bisa baca bersama-sama di Alkitab yang kita baca anak-anak. Jadinya apa yang ada di Alkitab itu adalah kisah yang sebenarnya, kisah yang nyata, dan kisah yang bisa kita percayai ya. Apa yang di Alkitab itu adalah kejadian nyata yang Tuhan minta untuk para rasul-rasulnya untuk tulis anak-anak ya. Dan selanjutnya yang ketiga juga kita bisa belajar dari sini bagaimana Musa selalu berdoa kepada Allah anak-anak. Kita semua juga jangan pernah lelah atau jangan pernah malas untuk berdoa, karena itu salah satu cara supaya kita berkomunikasi dengan Allah. Oke anak-anak, ketika kita punya masalah, kita bisa datang kepada Tuhan, kita berdoa. Ketika kita bahagia, kita senang, kita mengucap syukur kepada Allah juga bisa dengan berdoa. Jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah seperti yang dilakukan oleh Musa dan bangsa Israel ketika mereka menang melawan bangsa Amalek. Mereka mendirikan mezbah seperti itu anak-anak ya. Nah anak-anak, itu dia cerita Alkitab minggu ini. Semoga ceritanya memberkati anak-anak semuanya. Ayat hafalannya, anak-anak yang punya Alkitab dan sudah membuka Alkitab, mari dibuka semuanya dalam Mazmur 54 ayat 6a. Buka sama-sama di Mazmur 54 ayat 6a. Isinya, sesungguhnya Allah adalah penolongku. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Nah, Lusu mau tunggu anak-anak semua yang sudah mendengarkan cerita ini untuk mengirimkan video ayat hafalannya, dan Lusu mau memberikan 2 jempol Lusu untuk anak-anak yang sudah menghafalkan ayat hafalannya yang minggu-minggu sebelumnya ya. Oke, sekian ibadah kita. Mari kita tutup ibadah kita ini di dalam doa. Mari semuanya anak-anak kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Engkau adalah gunung batu, Engkau adalah penolong kami. Kami percaya Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami di masa-masa hidup kami
yang maupun itu senang, bahkan di masa-masa yang tersulit pun Tuhan. Seperti Engkau melindungi bangsa Israel, kami juga meyakini bahwa Engkau akan melindungi kami anak-anak-Mu ini Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk terus memiliki iman yang terus bertumbuh di dalam-Mu dan terus meyakini Engkau sebagai satu-satunya sumber penolong, sumber pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Inilah doa-doa kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.